Rahayu segmen ketiga. Ada kata yang ditanyakan oleh kawan-kawan. Ini seorang kiai tanya pada saya, apakah kita cukup mencontoh sifat-sifat Tuhan? Karena ini Kiai Nawir katakan Asmaul Husna. Itu jadi jalan. Ya, 99. Lah yang satu kok nggak dipakai? Kok nggak ada pertanyaan? Kenapa dari 99 yang satu nggak dipakai? Harusnya 100. Tuh, cuman ngerubah. Coba tanya. Orang yang ahli dalam begini, kalau ada tawaran 99, ada yang tidak dinampakkan. Kenapa? Yang tidak dinampakkan itu, yang tidak disebutkan, jalan Tuhan yang sesungguhnya, jalan Tuhan yang absolut, jalan Allah yang absolut, itu kenapa tidak dipilih? Karena sulit. Sulit untuk melakukan upaya jalan Tuhan. Kalau jalan berkesesuaian dengan teori dan dicocok-cocokkan dengan kemampuan dan kenyamanan, tanya. Maka yang terjadi, kita mencari jalan Tuhan tidak sungguh-sungguh. Saya ceritakan, saya pernah ke Mekah. Rasulullah Muhammad itu ke Gua Hiro, itu jalan di perbukitan yang sangat rumit. Sangat rumit. Berarti jalan menuju Tuhan, ritualnya pun sulit. Bukan tempatnya saja, untuk menuju ke sana sulit. Apa menuju yang gaib, yang sesungguhnya. Gua Hiro, gua gurunya, wujudnya Hiro urip, sulit. Sunan Muria tinggi sekali, sulit. Berarti susunan kemuliaan rasa yang sempurna sangat sulit. Di Jawa Candi Cetho sangat sulit naiknya, karena Candi Cetho jelas kan, Candi Cipto Nur Dat Ingsun Cetho nyata kelihatan. Harus Magetan, Madepo marang gurumu Taatono Nur sejati. Baru setelah Candi Cetho naik lagi ke Lawu, Lillah Irhandoyo wujud. Jadi wujud yang sempurna itu ketika kita lillah, pasrah kepada yang maha al-halal anal-haq. Salah satunya ya ini, cuci masih ada daster istri. Nah, daster banyak saya tiap hari praktek secara material aja tahu bahwa ini personal branding atau kenyataan. Maka jangan coba-coba. Jangan sekali-kali coba-coba mencari jalan Tuhan yang sesungguhnya. Ini sulit. Kalau mencari cara menemukan jalan Tuhan, silakan. This is choice is option. This voice guard. This choice is option. Pilihlah dengan sesuai dengan kesenangan. Wow. Di sini perkumpulan begini. Sini kita ini perkumpulan untuk mengenal sekumpulan perintah yang diturunkan oleh Tuhan. Salah satu perintahnya cuci. Mungkin dengan saya mencuci ini, setelah bersih saya suci. Yang bersih kan bajunya, yang penting suci hati, pikiran, rasa, rumangsa. Jadi saya salib. Masih ada baju anak. Lanjut.
Jadi ketika dalam teoritik Anda bercerita dengan format bahwa melayani keluarga adalah ibadah, melayani keluarga adalah ibadah yang sangat tinggi, suruh nyuci nggak mau, omong doang, kasih tahu itu teman-teman kalian yang sok pakai mic, ceramah, khotbah, pakai meja. Jangan hanya sekedar tampil sebagai crazy rich. Nah, saya crazy rich, keluar juga mobil crazy rich. Kayak gini, enggak. Ini hanya alat. Kalau dulu ada kuda, sekarang karena untuk cari suket nggak ada. Tapi saya cuci. Biar tidak seperti crazy rich yang ditampilkan hanya mobil mewah sedangkan dia sewa. Yang ditampilkan adalah gaya hidup merah sedangkan dia sedang di-endorse oleh produk. Udahlah, kita ikut endorse-nya Tuhan. Endorse-nya Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya sa alias cuci alias bakumba. Ini jadi pembelajaran bagi kita. Semoga nyuci ini bagian dari mana kita jalan untuk bertemu kesucian yang sesungguhnya. Jadi saya manfaatkan nyuci ini atau mana lah kita mau melakukan upaya-upaya dalam semua perintah yang diberikan Tuhan ini, biar kita tahu ini perintahnya Tuhan atau keinginan manusia. Itu Mas Bro. Kalau urusan saya nggak ada pekerjaan, bentar lagi berangkat, mobil udah di luar, nggak punya garasi, kita berangkat, bikin kegiatan, kerjaan, sama saja. Hidupnya orang menyenangkan. Mari kita berat sekali kecil-kecil kaosnya anak semua ya, sambil pakai tenaga mesin cuci. Karena apa? Ya lelah, tapi tidak apa-apa. Ada orang laki-laki ke pasar, ini ada yang jualan soto, tahu, bakso, ya ke pasar. Nggak malu laksanakan. Ada laki-laki nyuci, ada juga punya perusahaan untuk laundry. Kalau dia pakai mesin, kita pakai tangan. Ada masalah? Ada masalah dengan Anda? Tidak ada kan? Jadi belajar untuk mengajari diri sendiri, menjadi teladan bagi diri kita sendiri, itu penting. Jangan mau untuk jadi teladan untuk dilihat banyak orang. Dilihat Tuhan. Lihat orang dapat apa, dapat pengakuan. Nanti sama Tuhan nggak diakoni. Apakah nanti nggak diakoni? Iya dong, kamu habis waktumu untuk diakui oleh orang. Kapan kamu bisa diakui oleh Tuhan? Sebagai hamba yang baik, sebagai Ami Buddha, budaknya Tuhan. Sebagai Amitabha, tabah menerima perintah Tuhan. Amitabha nanti nggak tabah, diuji, dikasih petunjuk berat sama Tuhan, nggak tabah. Ami Buddha nggak jadi mau budaknya Tuhan, budaknya uang. Nah, banyak ya yang sudah cukup, sudah selesai. Saya harus bilas kedua. Terima kasih. Rahayu Sakuntumati.